Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Senang sekali rasanya ya, setelah 10 minggu akhirnya bisa kembali bertemu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, silahkan nak ketua kelas pimpin teman tak untuk berdoa. Seluruhnya duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dengan kepercayaan, dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi saya absen dulu. Siapa temannya yang tidak hadir? Banyak yang tidak hadir hari ini ya. Jadi yang saya sebutkannya silakan angkat tangan. Nurul Dewi Maharani, Nurul Mutmainah, Sulistiani. Jadi Ibu harap anak-anakku yang hadir di sini, jadi meskipun masih dalam kondisi sangat terbatas kita masuk di kelas, tapi itu Ibu harap selalu Ibu ulang-ulang, semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus tetap belajar ya. Jadi masa pandemi ini belum berakhir, jadi harapannya Ibu kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, salah satunya itu adalah dengan tetap menggunakan masker. Jadi ya, seperti kalian itu. Jadi kita akan lanjutkan pelajaran kita, anakku. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang materi apa lagi? Materi pencemaran udara. Jadi kita bahas sedikit dulu. Pencemaran udara, artinya apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara artinya pencemaran yang terjadi di di udara. Masih ingat kan pelajaran minggu lalu apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Satu, ya, bisa apa? Satu, asap. Asap kendaraan dari transportasi, kemudian dari kegiatan industri, dari rumah tangga ada tidak? Dari kegiatan rumah tangga, misalnya apa yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Jadi pembakaran sampah, ya benar sekali. Jadi itu. Nah, kalau Ibu tanya lagi misalnya, apakah pencemaran itu hanya terjadi di udara saja? Tidak, Bu. Oh, tidak. Nah, selain di udara, di mana lagi biasa kalian lihat bahwa ini terjadi pencemaran? Kita kan sudah bahas pencemaran. Air. Di air, kemudian di tanah. Jadi itu ya, kalian biasa pergi jalan-jalan di pantai toh? Biasa ke Senggol, pantai Senggol. Biasa ke pantai Senggol. Biasa jalan-jalan toh ke pantai Mati Rotasi. Pantai mana yang biasa kalian kunjungi? Mati Rotasi, Lumpue, Senggol. Nah, biasa kalau misalnya kalian jalan-jalan di pinggirnya, bagaimana kondisinya di situ? Kotor, Bu. Kotor. Banyak sampahnya kan? Sampahnya banyak. Sampah-sampah apa saja yang biasanya kalian temukan di situ? Botol plastik. Terus apa lagi? Kantongan plastik, kayu-kayu, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kenapa bisa, dari mana asalnya itu? Dari buangan masyarakat. Bisa jadi salah satunya adalah kita, ya, yang buang di situ. Ya, jadi mungkin kalian bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari masalah pencemaran air? Untuk apa juga itu bukan urusan kita ya, tapi saya rasa kita harus menyadari semua, air itu merupakan faktor yang sangat penting. Jadi dia merupakan faktor penunjang kehidupan kita. Jadi harus kalian tahu bahwa 2/3 dari keseluruhan permukaan di bumi kita itu tersusun dari air loh. Kan kalau dilihat kan jauh lebih banyak lautan daripada daratan. Ya kan? Jadi itu air merupakan faktor yang sangat penting. Kemudian di dalam tubuh kita sendiri itu 60-70% itu terdiri dari air. Meskipun bilang mana airnya? Nah, itu kan misalnya contohnya darah. Darah itu ada komponen airnya di situ. Jadi air itu merupakan hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Oke? Semangat semuanya? Iya, Bu. Ya, oke, bagus sekali. Nah, sebelum itu Ibu perlihatkan di sini tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan lihat di papan. Ya, oke. Jadi di sini ada 8 tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan nanti pengertian dari pencemaran air dengan benar melalui pengamatan video dan kajian literatur.
Jadi sebentar ada tayangan videonya. Dari tayangan video itu nanti kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran air. Peserta didik dapat membedakan indikator pencemaran air dengan benar melalui pengamatan dan kajian literatur. Kemudian yang ketujuh adalah kalian diminta membuat laporan pemecahan masalah dari pencemaran air. Dan yang terakhir itu setelah kalian membuat laporannya, jadi laporannya nanti nggak dikerjakan sekarang tapi di rumah. Melihat sendiri apa yang dimaksud dengan pencemaran air itu, silahkan simak video berikut. Kelihatan ya? Oke. Perhatikan videonya, Nak. Oke, sudah dilihat tayangan videonya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Tayangan videonya tentang apa tadi di sini? Oke, tentang pencemaran air. Jadi Ibu ambil sendiri, ini rekam sendiri, ini di daerah kita loh, bukan di daerah orang lain. Jadi ini tentang pencemaran air. Nah, kira-kira apa masalah yang bisa diambil dari sini? Ya, kelompok 1 Maharani. Apakah penyebab dan apa yang dimaksud pencemaran air? Jadi apa yang dimaksud pencemaran air dan apa penyebabnya? Kelompok 2 ada? Ya, silahkan. Bagaimana dampak pencemaran air? Jadi bagaimana dampaknya? Ya, benar sekali. Jadi kita harus tahu apa penyebabnya, kemudian bagaimana dampaknya. Terus apa lagi? Kelompok 3? Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran air? Upaya penanggulangan pencemaran air. Ya boleh, bisa juga sih. Bagaimana upaya penanggulangan dari pencemaran air? Ya, jadi untuk membahas lebih lanjut masalah itu, di sini ada LKPD ya. Jadi silahkan kalian nanti lihat, silahkan baca dan silahkan selesaikan. Jadi ini untuk kelompok 1 ini. Kemudian ini. Ya. Jadi masih sama seperti minggu sebelumnya kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 silahkan Nak bergabung Ki di sini. Jadi Maharani silahkan gabung Ki, angkat meja. Sudah dibuka semua. Jadi silahkan yang paling pertama halaman di sini, halaman kedua di sini. Nah, di sini ada soalnya. Amatilah video yang ditayangkan oleh guru. Kemudian temukanlah permasalahan pada tayangan tersebut. Ya, tadi masalah yang timbul dari situ. Jadi silahkan tulis di sini. Jadi itu tadi ya. Jadi dari tayangan video temukan masalah. Bisa ya. Kemudian yang terakhir, silahkan identifikasi mengenai pencemaran air yang terjadi di tempat tinggal kalian. Kemudian cari bagaimana upaya penanggulangannya. Jadi ini kerjanya di rumah nanti. Jadi khusus hari ini kalian kerjakan sampai 5 nomor yang tadi. Bisa Nak? Bisa, Oke, silahkan kerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti bertanya. Silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Amatilah video yang ditayangkan oleh guru, kemudian temukanlah permasalahan pada tayangan tersebut. Apa pengertian pencemaran air dan penyebabnya? Apa pengertian pencemaran air dan penyebabnya? Kemudian apa lagi? Bagaimana dampaknya pencemaran air? Oke. Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran air? Oke. Bagaimana kelompok lain? Sama atau ada yang lagi berbeda? Ya, lanjut. Apakah yang terjadi pada gambar di atas? Jelaskan. Karena terjadi
pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan kimia, fisika, dan geologi ke dalam air. Atau cukup sekian dulu dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1 lagi yang naik membacakan jawabannya. Silahkan duduk kelompok 2. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Jadi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nurul. Apa yang menjadi penanda bahwa pada gambar di atas terjadi pencemaran air? Yaitu karena banyaknya sampah di pantai dan udah ada bau yang tidak sedap. Oke, itu jadi adanya sampah dan adanya bau. Kalau kelompok 2, apa jawabannya? Karena dari hubungan warna, bau, bisa jadi Ya, bisa jadi. Jadi adanya bau, adanya kekeruhan, banyaknya sampah ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 atas tampilannya. Ya, jadi silahkan duduk. Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tertawa. Kelompok 3 ingin Presentasikan. mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Penggunaan pupuk pertanian yang berlebihan dapat menimbulkan endapan atau kaloid pada air. Ya, jadi penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan itu bisa menyebabkan endapan. Itu menurut jawabannya dari kelompok 3. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? 1. Berkurangnya musuh alami. 2. Dapat meracuni manusia dan hewan ternak melalui kulit, mulut, dan pernapasan. Jadi untuk nomor 6-nya sendiri itu dikerjakan di rumah nanti ya. Jadi terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Kasih aplaus dulu. Ya, silahkan duduk, Nak. Ya, sudah semua ya dibahas. Jadi itu tadi masalah pencemaran air, kemudian bagaimana apa yang dimaksud dengan pencemaran air, penyebabnya, kemudian apa dampaknya dan bagaimana penanggulangannya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulan apa yang didapat setelah kalian mempelajari materi ini? Jadi kalian bisa dapat mengetahui penyebabnya. Apa penyebabnya? Pengolahan limbah dengan benar, Ya. menggunakan bahan yang ramah lingkungan, Oke. tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, Ya. menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, Oke. ini melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Oke, nah untuk lebih memahami, Nak, silahkan perhatikan di sini dulu. Jadi sebagai penguatan materi, jadi yang dimaksud dengan pencemaran air di sini adalah masuknya atau dimasukkannya zat dan komponen lain ke badan perairan oleh kegiatan yang menyebabkan fungsi perairan menjadi terganggu. Jadi di sini masuknya atau dimasukkannya zat. Jadi zat-zat yang ada di situ atau komponen lain ke badan air. Jadi contohnya tadi misalnya yang sudah kalian lihat di video atau di LKPD, di situ misalnya ada botol plastik, kemudian ada banyak kayu, kemudian biasanya ada sandal jepit dan lain sebagainya. Di situ banyak ya sampah-sampah yang ada di air, maka itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air. Sekarang berikutnya, jadi yang menyebabkan terjadinya pencemaran air, kalian bisa lihat gambarnya di situ. Bisa dilihat ya? Ya, jadi dari mana saja? Jadi yang dimaksud limbah domestik di sini adalah limbah dari rumah tangga. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di situ bagaimana.
Ya, kemudian berikutnya ada dari limbah industri. Jadi buangan-buangan dari industri itu limbahnya jadi ke badan perairan, misalnya ke sungai atau ke laut, itu bisa menimbulkan pencemaran air. Jadinya perubahan kekeruhan, kemudian terjadinya perubahan dari suhu. Jadi biasanya kalau tercemar itu suhunya meningkat. Kenapa bisa meningkat? Ya misalnya saja dari buangan dari limbah industri itu bisa mempengaruhi suhu dari air sendiri. Kemudian secara kimia, jadi perubahan secara kimia di sini bisa dilihat dari adanya perubahan pH air atau kadar keasaman. Di sini ketika petani menggunakan pestisida, kemudian itu menyerap ke dalam tanah, kemudian terbawa juga. Nah di sini perhatikan dulu ini nak, toh di sini jadi ini rantai makanan, maksudnya jadi misalnya ini fitoplankton dimakan oleh hewan-hewan yang lebih besar, kemudian hewan yang lebih ini dimakan lagi oleh yang lebih besar lagi, dan selanjutnya yang lebih besar lagi. Nah selanjutnya misalnya bisa saja ini ketika ditangkap kemudian dimakan oleh manusia, maka yang paling banyak racunnya itu adalah di dalam tubuh manusia. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi ya paling terakhir nak, untuk saya mau tes dulu, silahkan. Jadi cuma minta 5 menit waktunya. Ibu sudah kirim di link, silahkan dijawab. Ya, sambil saya cek di sini ya. Dijawab dulu ya, baru. Tidak ada nama, langsung kelas terus. Jadi untuk tugas berikutnya, jadi silahkan kalian cari di sekitar tempat tinggal kalian, jadi masih tetap menggunakan kelompok yang sama. Jadi bisa anak misalnya pergi lihat di sungai atau di daerah, ada yang tinggal di daerah pesisir misalnya, jadi lihat di daerah sekitar situ ya tentang pencemaran air. Kan kalian sudah tahu toh bagaimana tadi indikatornya atau tanda-tandanya bahwa terjadi pencemaran air. Nah di situ kalian identifikasi, kemudian cari solusinya, bagaimana upaya penanggulangannya. Kemudian kalian buat laporannya, masih tetap ini sama menggunakan kelompoknya. Jadi minggu depan kita bahas masalah itu. Oke, bisa? Kemudian untuk lagi, jadi minggu depan kita pindah materi lagi. Jadi materinya tentang pencemaran tanah. Jadi itu ya sudah ada 2 materi tadi yang sudah dibahas. Jadi ada minggu lalu kita sudah bahas pencemaran udara, kemudian hari ini kita bahas pencemaran air. Jadi minggu depan kita bahas tentang pencemaran tanah. Jadi kalian bisa cari-cari di sekitar rumahnya terjadi tidak pencemaran tanah. Bisa? Bisa? Ya, oke. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih atas atensinya hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi silahkan ketua kelas. Ketua kelas. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu selalu berharap dan Ibu tidak bosan-bosannya tetap semangat untuk belajar dan jangan kasih kendor. Ingat Ki, prokesnya nak ya. Jadi masih dalam kondisi pandemi, jadi kita masih sangat-sangat terbatas. Jadi itu tetap jaga kesehatan. Jadi Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, terima kasih.